Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat religi dimanapun Anda berada, Kementerian Agama Kabupaten Sleman kembali hadir dalam program spesial Tadabbur Tausiah dalam bulan Ramadan. Pada sore hari ini telah hadir bersama kita, beliau adalah Ustadz Sangaji, Sarjana Hukum Islam, Kepala Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman. Baik, kita sapa terlebih dahulu. Selamat sore Ustadz. Selamat sore juga Mbak Titik. Masih tetap puasa ya Ustadz ya? Alhamdulillah. Pada kesempatan sore hari ini kita akan menemani sahabat religi berbincang tentang kemuliaan Lailatul Qadar. Tidak terasa ya Ustadz, Ramadan sudah memasuki 10 hari yang terakhir. Ini sepertinya yang paling dinantikan seluruh umat Islam di dunia karena ada suatu malam yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Bisa dijelaskan Ustadz, apa itu sebetulnya malam Lailatul Qadar? Ya, Mbak Titi yang saya hormati, sahabat religi dan seluruh pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa bertemu kembali dengan bulan Ramadan. Hal ini tentunya menjadi harapan dan doa yang senantiasa kita lantunkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mulai bulan Rajab ya. Mulai bulan Rajab kita itu sudah melantunkan doa kepada Allah untuk bisa dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan. Nah, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadhana. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan pertemukanlah kami kembali dengan bulan Ramadan. Nah, doa ini senantiasa kita lantunkan karena memang kita berharap bertemu dengan bulan Ramadan itu yang merupakan dambaan setiap orang karena keistimewaan dari bulan Ramadan juga. Tadi kalau disampaikan oleh Mbak Titik selaku host bahwa kita mendambakan di bulan Ramadan untuk bertemu dengan malam Qadar atau Lailatul Qadar. Tadi saya pikir bertemu dengan Lebaran gitu ya. karena harapan dari orang yang berpuasa ya terkadang segera bertemu dengan Lebaran. Kalau dari ASN itu kan lumayan ya, liburnya agak panjang, ada cuti Lebaran juga. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengistimewakan bulan Ramadan ini dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain, tentunya dengan beberapa hal yang terjadi di dalamnya. Hal yang diistimewakan oleh Allah, ada kelebihan-kelebihan yang berbeda dengan bulan-bulan yang lainnya. Nah, di antara keistimewaan, kemuliaan bulan Ramadan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalamnya, yang pertama adalah diwajibkannya puasa. Nah, puasa ini bagi kita umat Islam itu diwajibkan pada bulan Ramadan. Di lain-lain kan puasa-puasa sunat, tapi kalau bulan Ramadan ini puasanya adalah puasa yang wajib. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, di situ Allah mewajibkan puasa di bulan Ramadan. Tuh. Yang kedua, di antara keistimewaan di bulan Ramadan adalah turunnya Al-Qur'an atau nuzulul Qur'an. Nuzulul Quran ini adalah turunnya Al-Quran yang sering kita peringati. Al-Quran ayat yang pertama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan perantara malaikat Jibril kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jumhurul ulama masyhur menyebutkan bahwa
malam nuzulul Quran itu terjadi pada malam tanggal 17 bulan Ramadan ya. Awalnya itu pada masa Rasulullah adalah 13 tahun sebelum hijrahnya Rasulullah itu. Nah, itu. Kemudian di antara keistimewaan dimuliakannya bulan Ramadan ini adalah adanya Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Seperti firman Allah dalam surat Al-Qadar itu, Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun ya hatta matla'il fajr. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan juga bulan Ramadan dengan adanya Lailatul Qadar. Sering kita menyebutkan dengan malam Lailatul Qadar. Tapi kalau menggunakan malam Lailatul Qadar berarti ada dua malam. Malam itu kan bahasa Arabnya lail. Kalau Lailatul Qadar berarti kan malam Qadar. Kalau malam Lailatul Qadar berarti malam-malam Qadar itu ya. Tapi memang sudah umum kita menyebut dengan malam Lailatul Qadar. Nah, para ulama itu memiliki pendapat penamaan dari Lailatul Qadar itu. Di antaranya adalah Profesor Dr. Kiai Haji Quraish Shihab memberikan penjelasan terkait arti dan makna kata qadar. Penulis kitab Tafsir Al-Misbah ini beliau menyebutkannya juga di dalam Tafsir Al-Misbah, juga beliau menjelaskan dalam karya beliau Membumikan Al-Quran, memaparkan tiga arti pada kata qadar. Yang pertama bahwa qadar berarti penetapan atau pengaturan, sehingga Lailatul Qadar dipahami sebagai malam penetapan Allah Subhanahu wa ta'ala bagi perjalanan hidup manusia. Pendapat ini dikuatkan oleh penganutnya dengan firman Allah dalam surat Al-Dukhan ayat 3. Ada ulama yang memahami penetapan itu dalam batas tahun. Jadi penetapan takdir manusia yang pertama itu adalah pada Lailatul Qadar. Artinya apa? Mati, jodoh, dan segala ketentuan yang melekat pada perjalanan hidup manusia dalam satu tahun itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada Lailatul Qadar. Nah, juga ada yang mengartikan bahwa pada malam itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengatur dan menetapkan khitoh dan strategi bagi Nabi Muhammad SAW untuk mengajak manusia kepada agama yang benar, dan pada akhirnya akan menetapkan perjalanan sejarah umat manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, qadar berarti kemuliaan. Malam tersebut adalah malam mulia yang tiada bandingnya. Malam mulia karena terpilih sebagai malam turunnya Al-Quran, serta karena ia menjadi titik tolak dari segala kemuliaan yang dapat diraih. Nah, malam turunnya Al-Quran yang disebutkan oleh para ulama di sini bahwa Lailatul Qadar itu adalah malam diturunkannya Al-Quran dari Loh Mahfud ke langit pertama yang tertulis di Baitul Izzah. Jadi malam Lailatul Qadar itu adalah diturunkannya Al-Quran secara utuh dari Loh Mahfud ke Baitul Izzah di langit pertama. Kemudian secara berangsur-angsur diturunkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu menyesuaikan dengan konteks permasalahan dan keadaan pada saat itu pada dimulai
pada tanggal 17 bulan Ramadan. Itu yang kedua ya. Nah, itu. Yang ketiga, bahwa qadar itu berarti sempit. Kenapa diartikan sempit? Malam tersebut adalah malam karena banyaknya malaikat yang turun ke bumi. Seperti yang ditegaskan dalam surat Al-Qadar. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan ruh, yaitu malaikat Jibril, dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Itu beberapa pendapat ulama yang menjadi sebab kenapa pada malam itu disebut dengan Lailatul Qadar. Ya, baik Ustadz. Setiap kita ya yang sudah menjalankan ibadah puasa Ramadan tentu kan sangat berharap mendapatkan reward dari Allah, yaitu berupa Lailatul Qadar. Apa sebetulnya Ustadz tanda-tanda jika malam itu telah turun Lailatul Qadar? Tanda-tanda pada saat itu turun Lailatul Qadar itu nggih. Pernah juga disampaikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kaitannya dengan apa? Tanda-tanda alam. Gitu nggih, tanda-tanda alam. Kalau selain itu, ini kan salah satu rahasia yang disimpan oleh Allah adalah malam Qadar atau Lailatul Qadar dari umat manusia, sehingga manusia tidak mengetahui kapan Allah menetapkan Lailatul Qadar itu. Hanya orang-orang terpilih yang bisa memahami malam istimewa tersebut. Termasuk orang istimewa itu adalah hamba pilihan, yaitu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu istimewanya Lailatul Qadar itu, para sahabat sangat mendambakan untuk bisa memperoleh kemuliaan dari Lailatul Qadar, sehingga memberanikan diri bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa itu tanda-tanda Lailatul Qadar?" Kalau dalam hadisnya itu Rasulullah pernah ditanya tentang tanda-tanda Lailatul Qadar. Nah, dalam sabda beliau menyampaikan yaitu malam yang terang dan bercahaya. Udaranya tidak panas dan tidak dingin. Ini kaitannya dengan tanda-tanda alam, gitu nggih, dengan tanda-tanda alam. Tidak ada mendung dan tidak ada hujan. Artinya karena memang turunnya Lailatul Qadar ini adalah malam yang istimewa, sehingga kondisi alam pun juga mengikuti istimewa. Nah, tidak ada gerak angin dan tidak ada bintang yang dilempar. Paginya matahari terbit dengan terang tapi tidak terlalu memancarkan panasnya. Nah, ini tanda-tanda dari Lailatul Qadar yang bisa dilihat melalui perubahan ataupun tanda-tanda alam. Baik Ustadz, ini sepertinya sahabat religi juga ingin tahu ya tentang rentang waktu untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Kira-kira kapan Ustadz? Mungkin bisa dijelaskan secara lebih detail. Nah, sahabat religi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, secara umum potensi terjadinya Lailatul Qadar adalah memasuki 10 hari bulan Ramadan. Kalau kita menyebut dengan Lailatul Qadar, dengan malam Qadar, itu berarti memiliki batasan. Kalau malam itu min hurubi syamsi, dari terbenamnya matahari sekitar maghrib gitu ya. Ya, ila tulu'il fajri, sampai terbitnya fajar itu. Nah, karena istimewanya Lailatul Qadar ini di awal, di tengah ataupun di akhir dari malam Qadar itu semuanya memiliki keistimewaan, memiliki nilai yang istimewa, sehingga tidak ada perbedaan
lebih utama di akhir, di tengah atau di awal. Keseluruhan kalau menurut ulama itu memiliki keistimewaan yang sama karena itu adalah Lailatul Qadar itu. Jadi di rentang waktu antara setelah maghrib sampai menjelang subuh itu diutamakan untuk beribadah ya Ustaz ya? Ya, tentunya untuk memaksimalkan dan mengharap untuk bisa mendapatkan Lailatul Qadar itu juga dengan usaha memperbanyak ibadah itu. Kemudian ini Ustaz, Lailatul Qadar sendiri didapatkan saat iktikaf di masjid ya. Lalu sebetulnya apa aktivitas iktikaf itu sendiri? Ya. Menyebutkan bahwa Lailatul Qadar itu hanya bisa didapatkan ketika iktikaf di masjid, tentunya ini adalah tanda kutip ya, tanda kutip. Bahwa ibadah apapun, amal baik apapun yang dilaksanakan dengan keniatan untuk mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar umpamanya, atau untuk memuliakan bulan Ramadan, li'ihyai syahri Ramadan itu ya, itu juga bisa dilaksanakan. Penyebutan iktikaf itu karena mungkin amal ini dilaksanakan di masjid dengan situasi dan tempat yang memungkinkan untuk bisa memperbanyak dan meningkatkan kualitas beribadahnya. Karena kebanyakan kan pelaksanaannya itu mungkin menjelang malam atau bahkan menjelang sahur itu kan, itu malam-malam atau saat-saat yang secara kondisi situasi sangat memungkinkan khusyuk untuk beribadah kepada Allah. Tapi pada hakikatnya bahwa amal ibadah apapun yang dilaksanakan untuk menggapai ridho Allah dan untuk juga bisa mengharap untuk bisa berjumpa dengan Lailatul Qadar, itu tentunya amal-amal baik yang perlu kita perbanyak juga. Zikir umpamanya, qiraatul Quran umpamanya, atau membaca sholawat umpamanya ya. Karena kalau nantinya membaca Al-Quran terus mungkin ada rasa bosan juga, diselingi juga dengan membaca sholawat. Nanti ketika membaca sholawat kok lama-lama merasa capek itu ya, kemudian istighfar ataupun dengan zikir-zikir yang lainnya, yang itu tentunya adalah bacaan-bacaan yang memang dianjurkan ataupun amaliyah yang memang diperintahkan dalam agama Islam itu. Jadi itikafnya itu berdiam diri di masjid dengan berzikir, berdoa, seperti itu ya Ustaz ya. Ya. Kemudian kadang sering kita lihat ya, bukan sering sih, ada juga jamaah itu sampai tertidur Ustaz. Itu gimana itu? Ya, kalau tertidur itu karena capek ya, atau tertidur itu karena ngantuk ya, kan? Kalau memang dalam kondisi tertentu atau bahkan ketika kita sudah semangatnya untuk beribadah, kondisi fisik tidak memungkinkan untuk senantiasa terjaga itu, ya wajar saja kemudian ngantuk, kemudian tertidur gitu kan, yang kemudian bisa membatalkan wudhu karena begitu nyenyaknya ya itu, ya mulai lagi ketika terbangun wajar memulai ya, lagi ya kemudian wajar saja mengambil air wudhu lagi, ya memulai lagi lah amaliyah ataupun zikir ataupun baca-baca kalimat-kalimat thayyibah yang lainnya itu untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah, mengharapkan untuk bisa berjumpa dengan Lailatul Qadar. Wajar saja tertidur, kita aja duduk itu ya, habis sahur kemudian subuhan itu kan ya berjamaah di masjid, kemudian ada kuliah subuh itu kan juga banyak yang tertidur ya karena saking enaknya itu ya. Ini berarti kan Lailatul Qadar itu tidak harus di masjid ya Ustaz ya.
Tidak ini harus juga. Dengan orang yang uzur, kemudian dengan orang yang sedang sakit tidak mampu sampai ke masjid, atau mungkin perempuan yang baru datang bulan, ini berarti mereka juga bisa mendapatkan Lailatul Qadar ya Ustadz ya? Ya, ini pernah ditanyakan oleh Imam Jubair kepada Ad-Dakha, seorang imam hadis besar. Beliau bertanya, bagaimana pendapatmu mengenai wanita yang sedang nifas, haid, orang yang bepergian, musafir, dan orang tidur? Apakah mereka bisa memperoleh bagian dari Lailatul Qadar? Kemudian Imam Ad-Dakha juga menjawab, iya, mereka masih bisa memperoleh bagian. Kullu man taqabbalallahu amalahu sayu'tihi nasibahu min Lailatul Qadar. Setiap orang yang Allah Subhanahu wa taala menerima amalnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan bagiannya dari Lailatul Qadar. Nah, ini yang menjadi pertanyaan juga ya Mbak Titi ya. Bagaimana agar ketika Lailatul Qadar mereka yang sedang uzur umpamanya ya, yang sedang haid, sedang nifas, itu bisa memperoleh pahala yang berlipat ganda, berlimpah pada saat Lailatul Qadar. Nah, atau dalam bahasa lain, bagaimana orang-orang yang secara hukum sedang mendapatkan uzur syar'i itu bisa mengisi Lailatul Qadar ya. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini kita bisa mengambil penjelasan yang dikemukakan oleh Syekh Nawawi Banten dalam kitab Nihayatuz Zain mengenai tingkatan menghidupkan Lailatul Qadar. Menurut Imam Nawawi, setidaknya ada 3 tingkatan dalam menghidupkan atau mengisi Lailatul Qadar, dari tingkatan yang tertinggi sampai yang terendah. Wa maratibu ihya'iha salasatun ulya wa hiya ihya'u lailatiha bisolah wa wusta wa hiya ihya'u mu'dhamiha bidzikri wad dunya wa ya ayu sholliya al-insya'a fi jama'atin wa suhi fi jama'atin. Artinya tingkatan menghidupkan Lailatul Qadar yang tertinggi adalah menghidupkan Lailatul Qadar dengan sholat. Nah, dengan sholat, artinya dengan sholat sunnah tentunya ya. Kalau sholat wajib itu kan jelas rakaatnya sudah ditentukan. Itu kalau isya ya jelas 4 rakaat itu. Tidak boleh lebih karena ini mumpung Lailatul Qadar ditambah. Jelas tidak bisa karena memang itu sudah aturan. Kemudian yang sedang adalah menghidupkan Lailatul Qadar dengan zikir. Tingkatan terendah adalah menjalankan sholat isya dan subuh berjamaah. Nah, ini dari ketiga tingkatan yang dikemukakan oleh Syekh Nawawi dalam Nihayatuz Zain, yang paling memungkinkan dilakukan oleh seorang wanita yang sedang haid atau nifas untuk mengisi Lailatul Qadar sehingga ia bisa memperoleh berlimpahnya pahala, berlimpahnya keistimewaan, kemuliaan dari Lailatul Qadar adalah tingkatan yang kedua, yaitu mengisi Lailatul Qadar dengan memperbanyak zikir, berdoa, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau yang tingkatan pertama itu jelas tidak diperbolehkan karena sholat ya, jelas tidak diperbolehkan. Dan ketiga, tidak mungkin bisa diambil oleh wanita yang haid ketika kan sholat isya berjamaah ataupun sholat subuh berjamaah. Ya. Jadi yang sangat memungkinkan untuk bisa dilakukan oleh orang yang udhur syar'i seperti haid, nifas, ataupun yang secara fisik tidak memungkinkan untuk bisa secara keras, usaha yang keras untuk mendapatkan Lailatul Qadar,
mungkin fisiknya lemah, sakit dan sebagainya bisa mengambil dengan tingkatan yang tadi disampaikan oleh Imam Nawawi dengan zikir, istighfar, membaca sholawat dan sebagainya. Itu. Jadi buat yang perempuan-perempuan ya baru datang bulan atau kemudian orang yang sedang sakit tidak perlu khawatir ya mendapatkan jatah Lailatul Qadar ini ya. Iya. Kemudian ini ada pertanyaan yang bagus nih Ustadz. Apakah Lailatul Qadar itu hanya didapatkan di hari ganjil ya, di malam ganjil pada 10 hari yang terakhir Ustadz? Iya. Malam Qadar atau Lailatul Qadar itu adalah malam yang sangat didambakan. Dan ini adalah peristiwa yang memang disimpan atau dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala kapan waktu terjadinya. Nah, sehingga tidak ada kepastian kapan Allah itu meletakkan malam Qadar atau Lailatul Qadar. Tapi yang pasti bahwa terjadinya atau peristiwa Lailatul Qadar itu terjadi pada bulan Ramadan. Nah, tapi Allah menyimpan itu dalam kesemua malam di bulan Ramadan. Katamallahu Lailatul Qadri fi Lailatul Syahri Ramadan. Allah itu menyimpan Lailatul Qadri dalam malam-malam bulan Ramadan. Sehingga Lailatul Qadar ini tidak bisa diketahui kapan pastinya akan turun. Namun secara umum potensi besar terjadinya Lailatul Qadar adalah saat memasuki 10 akhir bulan Ramadan itu. Tepatnya di tanggal-tanggal ganjil seperti yang disabdakan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Carilah Lailatul Qadar di malam ganjil minal asri awakhiri min Ramadana, di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Nah, dan ini juga sabda dari Rasulullah Muhammad SAW, sungguh aku diperlihatkan Lailatul Qadar, kemudian aku dilupakan atau lupa. Nah, kata beliau seperti itu, maka carilah ia di 10 malam terakhir pada malam-malam ganjil. Ini mutafakun alaih. Jadi potensi besar memang itu terjadi ketika 10 terakhir bulan Ramadan atau tepatnya di malam-malam ganjil itu. Dan ini juga banyak ulama-ulama yang menyampaikan itu, sehingga banyak redaksi-redaksi terjadinya malam Lailatul Qadar itu berbeda-beda. Nah, ada yang menyampaikan di malam tanggal 21, 23, itu kan 25, 27, 29. Bahkan Imam Al-Ghazali punya rumus tersendiri terkait kapan jatuhnya malam Lailatul Qadar itu. Satu lagi Ustadz, ini yang paling penting. Siapa saja orang yang beruntung untuk mendapatkan Lailatul Qadar ini? Tentunya semua orang, kita lah ya, dan semuanya saja itu sangat mengharapkan untuk bisa mendapatkan keberuntungan mendapatkan malam Qadar atau Lailatul Qadar. Lah, keberuntungan itu tentunya karena kita adalah manusia harus banyak ikhtiarnya, banyak berusahanya itu dengan senantiasa menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan. Dengan memperbanyak amalia, dengan memperbanyak zikir, dengan memperbanyak amal soleh yang lainnya, supaya apa? Usaha-usaha kita sepanjang malam di bulan Ramadan ini siapa tahu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berkenan kita untuk dipertemukan dengan Lailatul Qadar. Sehingga mereka yang beruntung ya tentunya adalah mereka yang senantiasa berusaha untuk memperoleh itu dengan menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan. Tadi sudah disampaikan juga bahwa potensi besar terjadi malam 10
terakhir bulan Ramadan, apalagi di malam-malam ganjil. Ya ini kan manusiawi, jujuk aja ke sana. Lah ini yang agak repot juga ya. Tapi yang tentunya semua malam di bulan Ramadan itu adalah malam yang istimewa, yang tentu sangat kita nantikan, dan tentunya kita harapkan untuk bisa kita maksimalkan sebaik mungkin. Baik Ustadz, terima kasih telah berkenan hadir dan berbincang serta memberikan pencerahan kepada kita semua terkait kemuliaan Lailatul Qadar. Sahabat religi dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita simak bersama Tadabbur Tausiah dalam bulan Ramadan bersama Ustadz Sangaji Sarjana Hukum Islam, Kasih Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman. Semoga tayangan tadi membawa manfaat dan kebaikan bagi kita semua. Saya Titik Nurfarihah selaku host mengucapkan terima kasih atas segala perhatian dan sampai jumpa di Tadabbur episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.